Ini namanya rezeki. Besok aku akan jual. Istriku akan senang kalau aku pulang membawa uang yang banyak. Wati, besok kita akan punya banyak uang. Aku akan belikan apapun yang kamu minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Arman. Sudahlah, Bu. Banyak berdoa saja buat Pak Tarman ya. Biar Pak Tarman diterima di sisinya. Sebaiknya sekarang kita pulang, Ibu ya. Oh, ini.
Sebenarnya buat apaan sih? Udah berapa kali ibu nyuruh Erika untuk ngambil tanah kuburan dari orang yang baru meninggal? Erika, kamu ke belakang sana. Makan. Ibu udah nyiapin makanan buat kamu. Cepat. Apa yang kamu lakukan, Bu? Mas, Mas nggak usah ikut campur. Mas itu lumpuh, tidak berfungsi sebagai seorang suami, dan tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Dewi. Sudahlah Mas, Mas tidak perlu banyak tanya. Yang penting Mas bisa makan dengan enak tanpa susah nyari, dan nggak perlu mikirin biaya sekolahnya Erika. Masya Allah. Ayah, Erika. makan dulu ya. Ya. Akhir-akhir ini banyak orang yang meninggal ya? Ya. Dan kematian-kematian mereka itu tidak wajar. Terus kenapa ya? Setiap kematian itu, ibu selalu nyuruh Erika ikut ngelawat. Dan pasti nih, ibu nyuruh Erika untuk ngambil tanah kuburan tersebut. Erika nggak tahu loh ya. Sebenarnya apa sih yang lagi dilakuin ibu? Ini juga ada hubungannya dengan uang ibu yang makin hari makin banyak. Erika tahu tuh ya. Tapi kok bisa gitu ya? Nanti ayah akan bicara sama Erika. Aku hanya ingin kamu tidak meninggalkan ajaran-ajaran Allah, Wi. Mas itu buta ya. Selama ini setiap ada pengajian dimanapun aku pasti datang. Aku tahu. Aku tahu. Tapi apakah kamu tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil? Mestinya kamu itu harus bersyukur punya istri seperti aku. Di saat kamu nggak bisa ngapa-ngapain seperti sekarang ini, aku bisa cari uang. Cari uang dengan cara apa, Wi? Banyak ngomong. Wi, jangan!
Masya Allah. Sekali lagi kamu tanya-tanya tentang apa yang aku perbuat. Bunuh. Aku akan makin kaya. Makin kaya. Wah, busuk. Lumayan, ada. Batu kecil, ada. Harto. Ape? Lu punya duit ya? Gua pinjem dong. Emang buat apaan sih lu duit? Nenek gua toh Nenek. sakitnya makin parah. Gua bingung. Gua kasihan sama dia. Sorry, Ndi. Gua bukannya nggak mau bantuin lu. Gua kagak ada duit. Sorry ya. Ya udah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Besok gua cari pinjaman deh. Uye, coba aja pinjam sama Pak Lurah. Siapa tahu lu dibantuin. Ye. Memangnya ada setan, Pak? Udah kayak ngomong aja lu. Gimana? Bangun. Bangun. Ibu Dewi. Saya kira setan beneran. Setan gentayangan apa sih, Pak? Maklum, Bu. Belakangan ini banyak orang meninggal yang nggak wajar, Bu. Jadi saya takut mereka ngantuin kita. Iya. Kita takut. Iya. Ya. Ibu Dewi nggak takut keluar malam sendirian? Ya, namanya juga cari uang. Saya kan ambil barangnya harus malam. Soalnya kalau pagi atau siang barangnya udah habis. Oh ya, Pak. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu Dewi. Iya, terima kasih. Kasihan Ibu Dewi ya. Semenjak Pak Dodi lumpuh dan nggak bisa kerja, sekarang dia yang jadi tulang punggung keluarga. Emang pekerjaannya Bu Dewi apa sih? Gua dari dulu belum tahu apa pekerjaan dia yang sebenarnya. Kalau masalah itu sih, gua nggak ngeh. Tapi yang gue denger-denger dari orang nih, katanya sih dia jualan. Nah, jualan apaan juga gua nggak tahu. Jualan. Apa ya?
Dari mana kamu? Hebat kamu ya. Tungguin aku pulang lagi. Ternyata suamiku ini benar-benar budek ya. Kamu kan tahu, aku paling nggak suka ditanyain apa yang sudah aku lakukan. Pokoknya kamu tahu enaknya aja lah. Dewi, tolong jawab pertanyaanku. Goblok. Diri. Tok, cepet, tok, tok. Ismail. Bapaknya Warta. Tok, tok. Apa tuh? Apa itu? Buka aja, buka. Dibuka. Emang nggak apa-apa kalau gue buka? Iya, kolot banget sih lu. Siapa tahu ini barang berharga, ya nggak? Gue buka nih. Iya, dibuka. Apa gue yang buka? Stop. Tok. Tok. Gelang, Tok. Gelang emas. Duit. Ini duit. Bakal jadi duit. Wuhu. Enggak usah kita pikirin. Ini bakal jadi duit. Gimana? Kalau ini kita bawa ke pasar, kita jual. Harganya gede toh. Kita cek dua. Gimana? Gimana? Deal. Kenapa lo? Tok, gimana kalau 2 gelang emas ini buat gue semua? Masalahnya, gue butuh duit banget buat pengobatan ini gue. Yaudah deh, ini barang kan dapat nemu nih. Lu jual besok ke pasar buat ngobatin nenek nanti. Iya bener Tok. Iya bener. Makasih banget ya. Alhamdulillah. Makasih banget ya. Kalau gitu, gue mau ngasih tau nenek gue dulu ya. Makasih ya. Itu Dile. Mudah-mudahan nenek lu cepat sembuh. Gua ikhlas tuh. Ya Allah. Nenek muntah lagi, Nek. Ya Allah. Nenek gak kuat lagi, Cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek tenang aja ya. Nanti Andi buatin teh hangat. Besok pagi kita ke dokter ya, Nek ya. Kita nggak punya uang, Cuk. Semua barang telah kamu jual habis buat beli obat, Nen. Nenek tenang aja. Andi punya uang kok. Dari mana? Dari Allah, Nek. Udah, sekarang Nenek gak usah mikir macam-macam. Nenek istirahat. Nenek harus sembuh ini ya. Nenek istirahat lagi.
Kalau kau mau selamat, kembalikan sepasang gelang emas itu. Itu adalah gelang emas pembawa tumbal. Siapa saja yang mengambil gelang emas itu akan mati sebagai tumbal pesugihan. Cerita dari Andi belum? Ada apa dia? Ini Bu, ceritanya waktu habis ronda, dia kan nemukan gelang emas. Itu loh sama si Tarto. Niatnya tuh gelang mau dijual buat biaya perawatan neneknya yang lagi sakit. Tahu. Dia didatengin pocong. Terus pocong itu datang untuk membunuh Andi. Tapi untungnya Andi itu kan orangnya beriman dan dia juga rajin sholat berjamaah di masjid. Ya, pocong itu bisa pergi. Ibu-ibu, belum selesai. Setelah pocong itu pergi, Andi dengar suara. Kalau Andi diminta untuk mengembalikan gelang emas itu ke tempatnya. Kalau enggak, Andi akan mati. Karena gelang emas itu adalah gelang pembawa tumbal pesugihan. Bu Dewi, kira-kira siapa ya yang punya pesugihan di kampung kita? Kira-kira siapa Bu ya? Nggak tahu siapa ya Bu Karla? Nggak tahu Bu. Kira-kira siapa ya Bu ya? Siapa ya? Assalamualaikum ibu-ibu. Bu Ustadz, di kampung kita ada yang punya pesugihan. Astagfirullahaladzim. Pesugihan? Soalnya ayahnya Erika di rumah nggak ada yang ngurusin. Oh ya, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Ustadz, saya tahu siapa yang punya pesugihan di kampung kita. Ibu Dewi yang punya pesugihan. Bagaimana mungkin? Bu Dewi itu kan jamaah pengajian yang rajin. Dia hampir nggak pernah absen datang mengaji. Apakah kalau orang sudah mengaji itu bisa jadi jaminan orang itu akan berbuat baik? Tuduhan saya beralasan, ibu-ibu. Coba ibu-ibu perhatikan. Dulu waktu Pak Doni masih sehat, keluarga itu sangat sederhana. Maaf ya Bu Ustadz, berapa banyak sih penghasilannya sebagai sekretaris kelurahan? Benar juga ya. Dan semenjak Pak Doni kena stroke, justru kehidupan Bu Dewi malah justru meningkat lebih drastis. Lihat aja rumahnya, malah tambah mewah. Punya motor, mobil. Tenang ibu-ibu, tenang. Kita nggak boleh menuduh seseorang tanpa adanya saksi dan bukti. Itu dosa sangat besar. Tapi benar juga apa kata Bu Darman? Ya, saya setuju apa kata Bu Darman. Saya juga sudah mikir dari dulu. Bu Ustadz, saya rasa ini nggak bisa dibiarkan. Bu Ustadz harus berbuat sesuatu. Kita nggak mau kan akan ada korban lagi di desa kita? Baiklah ibu-ibu, nanti saya akan bicarakan masalah ini kepada Pak Lurah. Siapa tahu Pak Lurah setuju kalau saya nanti yang datang ke rumah Ibu Dewi. Sekarang saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, akhirnya nenek lu bisa berobat juga. Itu dia. Alhamdulillah banget toh. Iya. Untungnya kita tuh punya lurah yang baik. Baru tahu. Nah, pas gua ngurusin surat kagak mampu, Heeh. malah dikasih duit. Kan alhamdulillah banget. Wih, Bagi dong. Ada sisa nggak? udah jangan kebanyakan ngomong. Ngomong-ngomong nih, langkah terakhir lo nih. Mati lo, skakmat. Mana bisa? Erika, baru pulang sekolah. Iya, Pak. Jangan panggil bapak dong. Saya kan masih muda, nikah aja belum. Bisa aja. Kagak ada takut-takutnya ya. Dia itu kan anaknya Ibu Dewi. Orang yang penganut setan. Kagak ada bosen-bosennya. Lu kan kemarin dikejar pocong, mau lu dikejar pocong lagi. Dan lu jadi tumbal pesugihannya Ibu Dewi. Mau lu? Gua tuh kasihan sama lu. Ya biarin aja deh.
Lo kalau ngomong pakai otak dong. Ngertiin dong perasaan orang. Tuh lihat, dia pasti sedih. Biarin aja dia sedih, dia pergi ego udah pakai otak. Gua tuh habis pihak. Dibantuin orang bukannya syukur. Lu tangguh tuh, so ganteng lo. Udah lah, mencet tuh. Ayo. Bu, ibu ngaku sama Erika. Ibu punya pesugihan kan? Bukannya salah, malah marah-marah. Alah, nggak usah ngalih pembicaraan deh. Ngaku aja sama Erika, iya kan? Apa kata kamu? Sekarang Erika tahu alasannya. Kenapa ibu selalu nyuruh Erika ikut nyelawat kalau ada tetangga yang meninggal. Terus ibu nyuruh Erika untuk ambil tanah kuburan. Karena mereka yang meninggal secara nggak wajar, itu tumbal pesugihan ibu kan? Iya kan? Erika nggak mau hidup kayak gini, Bu. Erika nggak mau. Baik. Baik kalau kamu tidak mau hidup dengan cara seperti ini. Bagus. Ibu tidak akan memberikan kamu uang jajan. Kamu pikirkan sendiri bagaimana cara kamu mendapatkan uang. Jadi kamu tidak bohong. Semua cerita kamu, Andi. Insya Allah, semua cerita dan apa yang saya alami itu benar, Pak Lurah. Iya Pak Lurah, benar Pak Lurah. Andi juga ada cerita Pak Lurah. Subhanallah. Selanjutnya bagaimana ya Pak Ustadz? Saya rasa memang harus ada utusan dari kita yang datang ke rumah Ibu Dewi, Pak. Kalau Pak Ustadz, rasanya kurang pas ya. Sebaiknya Bu Ustadzah saja yang datang ke tempat Bu Dewi. Baiklah Pak Lurah. Insya Allah saya akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ya, kalau begitu, Bu Ustadz, Pak Ustadz, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak Ustadz. Bu Ustadz. Assalamualaikum. Saya punya pesugihan Bu Ustadz. Sepertinya itu sebuah lelucon deh. Oh ya silakan duduk dulu. Bu Ustadz kan tahu, dimanapun ada pengajian saya selalu datang. Jadi buat apa saya melakukan hal itu, Bu? Ini sama sekali bukan tuduhan, Bu. Tapi mudah-mudahan Ibu Dewi mengerti. Karena belakangan ini ada beberapa orang warga yang mati terbunuh secara tidak wajar. Apalagi mendengar cerita dari Mas Andi. Jadi wajar saja kalau para penduduk di sini berpikir ada seseorang yang punya pesugihan. Tapi kenapa tuduhan itu dijatuhkan pada saya? Sekali lagi saya mohon maaf, Bu. Para penduduk di sini berpikir Ibu Dewi punya kekayaan dalam waktu yang sangat singkat. Bu Ustadz, saya mempunyai seluruh kekayaan saya ini karena saya bekerja. Pagi, siang, malam saya bekerja membanting tulang, memeras keringat supaya mendapatkan seluruh kekayaan saya ini. Tenang Bu, tenang. Ibu nggak perlu teriak-teriak seperti itu. Nggak enak didengar tetangga. Maaf kalau boleh saya tahu, apa ya pekerjaan Ibu Dewi sekarang? Bu Ustadz, saya bisa mengusir Bu Ustadz karena Ibu Ustadz sudah memojokkan saya dan membuat saya tidak nyaman. Baiklah, saya nggak ada maksud untuk memojokkan Ibu. Saya percaya dengan semua yang Ibu ucapkan pada saya. Saya bersyukur mendengar jawaban dari Ibu. Tapi mudah-mudahan Ibu Dewi tahu, seandainya saja Ibu Dewi berbohong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat marah sama Ibu.
Hari sudah malam, saya mau permisi pulang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi ya. Erika. Ngapain sih? Bengong ya? Ih, ganteng banget deh hari ini. Terima kasih. Kamu mau berangkat sekolah? Iya. Ada apa? Ayo punya uang nggak? Ayo kan nggak ada ongkos nih ke sekolah. Erika, sejak ayah seperti ini, ayah nggak pernah punya uang. Erika. Oh, nggak apa-apa ya. Sebenarnya sih cuma buat tambahan. Hari itu punya kok ongkos. Ya, cukup lah untuk sampai ke sekolah. Ya, Erika pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Ini deh. maaf mas, nggak jadi. Apa deh? Ya Allah, setiap hari aku harus berjalan sejauh ini untuk berangkat dan pulang sekolah. Terima kasih ya Allah. Seenggaknya ini bisa Erika jual untuk ongkos sekolah besok.
Enak kan Erika? Berangkat sekolah nggak dikasih ongkos, terus harus jalan kaki ke sekolah. Sampai sekolah juga nggak bisa jajan, pulang juga harus jalan kaki lagi. Enak kan? Siapa bilang Erika bisa bayar ongkos? Ya Allah. Kenapa kau menggangguku? Bukankah ini yang kau inginkan, Dewi? Bahwa setiap siapapun yang menemukan gelang itu, dialah yang akan menjadi tumbal untukku. Jangan! Tapi dia anakku. Tolong tinggalkan dia, saya mohon. Jangan! Dia yang menemukan gelang emas itu, Dewi. Kau telah melanggar sumpah kita. Dan kau tahu akibatnya. Kau harus mati. Ya Allah. Maafkan dosa-dosa istriku, ya Allah. Dewi. 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 Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa istriku, ya Allah. Dalam kesempatan ini, saya atas nama almarhumah ingin mengucapkan beribu-ribu kata maaf atas semua tindak tanduk dan perilaku istri saya. Yang saya sangat yakin sangat menyakitkan hati bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu membukakan berlebar pintu maaf untuk almarhum istri saya. Saya kira cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, ikhlasin aja ya kepergian ibu. Ya. Sekarang kita pulang ya.